Ayo. Sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore ya. Waktu kita sebutin semua ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya kapan dia nonton podcast kita. Ya, betul. Buat semuanya. Oke, bersama saya Wagoy ya. Untuk podcast kita kali ini, kita kedatangan dua orang hutan. Dua orang tamu ya. Yang kebenaran kita karena ngomongnya itu hubungannya dengan forestry, jadi dengan kehutanan. Jadi sampai dua orang yang tinggal di hutan sebenarnya gitu ya. Tapi hutannya jangan berpikir hutan yang mudah kayak zaman dulu hutan apa? Hutan Amazon kan? Hutan Amazon. Ini hutan tanam industri. Iya, lebih bersahabat. Lebih ramah lah. Lebih ramah. Cecaknya ya. Iya. Cecaknya. Lebih ramah seperti itulah. Ya. Oke, kita langsung saja perkenalan dengan dua orang narasumber kita ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yoga. Oke. Perkenalkan, nama saya Hermansyah. Untuk saat ini saya bekerja di sektor forestry sebagai mekanik ya, khusus untuk perawatan dan perbaikan alat berat untuk mekanisasi kehutanan. Oke, terima kasih Pak Yoga. Oke. Saya Mas Riyandi. Sama dengan Pak Herman, saya juga satu lokasi sama Herman. Kami super tim nih Mas. Enggak seperti ini. Super tim. Begitu. Iya, kami Iya. satu tim. Wow. Oke. Jadi yang pertama ini adalah Bang Herman. Kita manggilnya Abang aja. Oh, boleh ya. Masih muda kita. Masih muda. Ya 25 lebih dikit lah. Lebih berapa kata Lebih 15 15. Abang umur berapa? Saya 24 Pak. 24. Lebih berapa? Kebalikannya. Coba guys. 42 guys. Ojak. Oke, jadi abang dua ini dia ini adalah dua orang mekanik. Ya, bukan seorang, karena dua. Dua Ya, orang betul sekali. mekanik alat berat. Ya. Dan kebetulan badannya pun berat-berat. Balancing penting. Balancing. Alat Karena berat, badan berat. badan berat. Ya, semoga hasilnya sama. Yang jadi pertanyaan ya guys ya. Bisa kerja. Masalahnya kan namanya mekanik itu ya nggak, kita kan ngolong-ngolong. Jadi gimana nih Bang? Kalau ngolong-ngolong siapa yang kerja? Kalau untuk pekerjaan, untuk umur kita yang di atas Semuda ini. iya, di atas muda ini, Muda ini. maksudnya udah muda, di atasnya lagi Di kan, atasnya ya. Menjelang lah gitu kan. Mungkin kita tidak terlalu banyak berkecimpung di dalam untuk misalkan mungkin pekerjaan yang berat ya. Kita mungkin bisa kasih pengetahuan, sharing. Kemudian kita sambil ya sharing praktek lah, belajar praktek dan semua bisa jadi motivasi pelajaran dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Oh, aku tahu. Berarti kan kalau abang-abang di sana kan pasti ada tim sih nggak? Iya, Ya, betul. Berarti hubungan Ada tim. ngolongnya yang kecil-kecil badannya. Iya. Hop. Karena tidak Kami bukan ilmu ketujuh Pak ya. Oh enggak. Jadi gimana? Hah? Gimana? Sama-sama Pak. Nah, Sama-sama. Iya. Iya. Biar aku lihat ternyata. Ya kan namanya kita kan sambil Tim. mengajar. Tim, ya. tim. Tim itu seperti itu. Iya. Ada kepala tim soalnya. Oke ya. Oke. Itu dua orang mekanik kita nih, Bang Herman sama Bang Eng. Jadi dia kerjanya di forest. Kalau kita hubungannya berbicara tentang forest, otomatis alatnya pun pasti beda dong dengan alat tambang. Beda. Beda. Mungkin apa aja nih Bang? Alat-alat untuk Yang forest alat ini? berat yang berada di forest. Oh, untuk sekarang ini ada 2 jenis Pak. Ada 3 jenis kami. Tiga Yang jenis. kami rawatnya ada 3 jenis. Satu untuk penumbangan, namanya harvester. Harvester untuk Ya, penumbang. penumbang. Ya. Yang kedua forwarder untuk menarik kayu ke pinggir. Forwarder Iya. untuk menarik Kayu. kayu. Forwarder itu seperti apa? Forwarder itu ada tuh, kita lihat di gambar situ kan. Ini dia, Pak. seperti yang di atas, di atas sini ya. Iya. Jadi forwarder itu dia mengambil kayu yang sudah ditebang oleh harvester, itu ditebang, dikupas dan dipotong menjadi
6 meter. ukuran yang diinginkan lah, Oh, iya. intinya bisa 6, bisa 4 tergantung yang kita inginkan. Kemudian ditumpuk menjadi beberapa tumpukan, Iya. kemudian diambil oleh forwarder dan dibawa ke tepi jalan akses jalan. ya. Jadi untuk di loading menggunakan ada namanya loading namanya dia. Alat loading itu berupa eskavator menggunakan rotary grapple supaya mempermudah dan mempercepat. Berarti kan memang kayu itu memang sampai sekarang masih dibutuhin ya? Masih dibutuhkan. Bahan baku. Bahan baku. Soal itu jadikan bahan baku dia. Tadi saya ngomong batu. Kayu. Jadi kayu itu memang bahan baku ya, bahan Iya. baku untuk kertas, tisu gitu ya. Tisu ya, dan terakhir ini kalau nggak salah udah jadi untuk pakaian kayaknya udah mulai Pakaian. menjelang ke sana ya. Udah ada sih teknologinya ke situ. Iya. Jadi karena kita di bagian pangkal, ya nggak pangkal ya, tengah sih sebenarnya. Karena pangkalnya biasanya itu di penanaman ya, pembibitan penanaman. Nah kita ambil di pemanenan. Jadi memang spesialis alat yang abang-abang jaga ini untuk panen ya. Iya untuk panen. Berarti nggak ada tukang senso ya nggak? Karena yang namanya forest kebanyakan masih sering dengar tuh namanya Ya, sensoman. senso. Nah, Jadi kalau di tempat abang proyek ini ada sensonya nggak, sensomennya nggak? sensomennya udah duduk di bangku operator. Oh. Iya, jadi alatnya itu udah dilengkapi dengan sistem hidrolik dan elektrik untuk mempermudah pekerjaan, supaya produksinya pun menjadi meningkat dibandingkan dengan sensor manual. Dengan resiko ya mungkin sensor manual mungkin resikonya lebih tinggi. Ketimpa pohon, walaupun pakai helm kan kita nggak tahu nih kan Iya. sebenarnya kan. Cuma kalau misalkan udah pakai alat berat, kemungkinan besar untuk keamanan itu lebih banyak sebenarnya. Berarti udah full mekanisasi lah ya. Ya, Udah full mekanisasi. Oke, nah tadi kurang lebih tuh alatnya kayak gitu tuh. Nah, sekarang gimana kalau terjadi misalnya ada kerusakan atau ada perbaikan di unit? Kendalanya apa gitu kan? Kalau di forest tuh berarti kan kita aksesnya nggak segampang yang kayak di tambang gitu. Ya, Tambang kan makanya. di sana masih areanya kan kita nggak tahu. Itu yang paling membuat kendala kalau melakukan perbaikan di forestry itu apa ya Bang? Kendala ya seperti tadi lah kita sampaikan. Kendalanya itu paling kemungkinan agak ketika alatnya rusak di bawah bisa mungkin dari tepi. Kita kan biasa standby di tepi jalan. Alatnya kan bekerja dia ke bawah sampai di Karena jalannya mungkin areanya kan areanya menurun, tidak datar ya. Ada yang menurun gitu ya. Iya. Lumayan kadang-kadang ada sampai yang 250 meter gitu kan. Lumayan jalan kaki, bawa peralatan, bawa perlengkapan dan lain-lain kan, bolak-balik. Bawa oli. Ya. Enak kalau misalnya pas dia udah mau rusak bisa kita bawa ke pinggir gitu ya. Sebenarnya ada namanya maintenance seperti itu dia. Oh. Jadi sebelum rusak memang udah kita perbaiki. Cuma Tapi pas ada kendala namanya pas accident, tiba-tiba bisa jadi accident accident. di tengah gitu. Ya, bisa Ada jadi jalan ya. ada kebocoran di tengah yang mungkin entah terkena kayu atau Iya. hal yang lain lah. Mau tidak mau kita harus ke lapangan. Terus berarti kalau gitu kerjanya kan kalau di tambang tuh dia nonstop nih. Kalau di tambang forestry nonstop. gimana? Sama, Sama Pak. siang malam. Sama siang malam. Berarti abang ini dibagi pekerjaan ya, ada siang ada malam ya? Sama Ya. gitu ya? Nah, di lokasi kami ini kami ada dua shift Pak. Shift pagi dan shift malam. Sip pagi dan sip malam. Itu ya selama ini tantangan yang terberat sih di shift malam Pak. Shift malam. Iya. Ya, betul pasti. Iya. Karena malam itu berarti bukan siang ya. Iya, siang itu bukan malam, dan malam itu bukan siang. Dan kalau malam itu tentu tidak ada cahaya ya. Cahaya Ada terbatas. cahaya lampu Pak. Cahaya lampu. Terbatas. Terbatas. Keterbatasan penerangan. Iya, karena kita bukan kalong. Iya. Jadi gimana Bang untuk mensiasati kalau kerjanya malam? Berarti kan kalau malam standby ya? Ya, wajib standby kita di. Siang malam kita standby Pak. Oh standby betul Iya. juga sih. Siang malam standby. Ya, wajib ada. Namanya di si dekat- Matupang Pak. Siang malam tunggu panggilan. Bukan ini ya Angelo ya? Lain lagi Pak. Bukan. Siang malam tunggu panggilan. Oh. Iya. Oke. Tadi mau ngomong apa? Berarti kita kendalanya kalau malam itu pasti dengan penerangan. Penerangan. Berarti kita harus mempersiapkan lampu ya. Karena Ya, kita lampu. pakai media apa aja berarti. Media apa? Yang penting terang. Kunang-kunang kalau bisa. Kunang-kunang. Kumpulin banyak-banyak. Tapi enggak lah. Untuk saat ini kita udah ada
senter handphone bisa selama Zaman udah canggih lah ya. headlight gitu. Mungkin kalau zaman dulu iya, tapi sekarang kurasa nggak begitu nih ya. Bisa kita siasati. Bisa kita siasati. Ya, yang penting tidak menggunakan api unggun. Iya. Nah, bahaya soalnya. Nggak boleh Dan dilarang. nggak boleh bermain api dalam hutan. Dan dilarang. Iya. Betul. Oke. Sekarang kita membahas tempatnya. Tempat tinggal. Ya. Jadi kalau di Seru. Polres itu kan kita pengen tahu juga ya nggak? Karena ada beberapa orang itu kan yang nggak tahu, wah ngeri banget nih di Ya. Polres nih. Karena memang kenyataannya memang bener bang. Banyak yang di Polres itu kan, tapi ini lahannya beda. Ah, ya betul. Lahan. Dia masih pakai tenda pakai biru, apa, tenda biru. pakai apa, Ya. nah gitu. Ada. Itu Iya kan? itu zaman Shinso manual Pak. Shinso manual. Iya. Untuk Sekarang udah- di area iya. kita gitu kan. Tapi Sekarang kalau udah yang full sekarang- organisasi. Sekarang udah pakai kontainer, Kontainer. kadang ada dibikinkan seperti gedung disekat-sekat, kemudian dibikin kamar-kamar. Privacy ada terjaga dan kenyamanan terjaga. Zaman sudah berubah. Oh, Jadi, zaman berubah. teman-teman bisa jangan ngebayangin yang kayak dulu lagi ya. Tapi memang masih ada. Ada, masih. Masih ada, masih tempat-tempat ada. tertentu yang mungkin aksesnya lebih jauh. Dan itu biasanya di tempat lahan-lahan gambut ya. Lahan basah, Iya, Pak. lahan basah. Iya. Lahan basah. Basah. Maksudnya lahan basah itu yang Iya, bener basah ya? Iya, bener basah. Kita menjaga Ya kemana-mana ya pakai alat transportasi air Pak. pakai speedboat, Pakai speedboat, pompong, ketek, apalah namanya. Nah kalau abang-abang ini sih kerjanya di lahan yang kering. yang kering Lahan ya, kering. lahan kering ya. Jadi dia udah agak enak. Nah kalau di lahan yang agak kering dan agak kering, anggap jadi kering lah. Itu mungkin karena akses transportasi sudah Lebih mudah. bagus, Iya. udah lebih baik. Jadi nggak seperti kita bayangin yang masih air susah ini segala macam susah Iya. tempatnya di ini nah, gitu. Karena mungkin udah zaman udah berubah, ya nggak? Zaman sudah berubah, udah lebih baik lah. Ya, betul. Lebih baik. Mungkin kendalanya itu di kebutuhan komunikasi kali ya Bang. Ya, kebutuhan Kalau komunikasi. di tempat abang kerja gimana komunikasi kita? Untuk Semarang sih masih agak bagus, agak Agak lumayan. Masih ada dapat. titik-titik sinyal yang bisa kita tempati. Tinggal kita berburu sinyal. Iya, Betul. berburu sinyal kita, Iya. berburu sinyal. Berburu sinyal. Cuma masih mudah kita mendapatkannya. Iya. Mungkin dibanding kawan-kawan yang di lahan basah tadi kan. itu agak lebih harus sulit. pasang bendera gitu naik ke atas. Selain bendera merah putih ada modem. Oke. Untuk tempat tinggal berarti kalau zaman sekarang terutama yang di lahan-lahan kering itu sudah agak enak ya. Tapi itu pun tergantung kontraktornya. ya? Iya betul, tergantung kontraktor sebenarnya. Tergantung kontraktor. Menyediakan tempatnya yang bagaimana ya. Kalau kita tempat di forest otomatis kan kita nggak tiap hari bolak-balik pulang ke rumah. Nah, gitu. Otomatis sana pasti ada stay ya tinggal. Iya. Untuk tinggalnya itu kayak mana bang? Berapa pengaturan waktunya antara di lokasi sama waktu istirahat? Di saat di rumah. Iya. Untuk saat ini kita menggunakan pakai roster sebenarnya karena alat itu harus tetap bekerja siang dan malam, dijagain terus kan. Jadi kita pakai roster 2 minggu sekali baru bisa libur. 2 minggu sekali libur. Iya, 2 minggu sekali baru bisa libur. 2 minggu kerja. 2 minggu kerja. Liburnya berapa lama? Liburnya kita dikasih 3. 3 hari. Ya, Jadi 3. 2 minggu libur 3 hari. 2 minggu kerja 3 hari. Oh, enak kali tuh kayaknya tuh. Balik ya. Iya. Saya mau dong kalau di situ. Oke, jadi kita kurasa kalau untuk 2 minggu itu kita masih Masih mantap, masih apa ya? Masih tahan sih sebenarnya ya. Tahan apa nih? khususnya tahan di biologisnya. Oh, biologis. Biologi dan kimia. Ya. Karena waktu 2 minggu itu sebetulnya waktu tepat ya, itu pas puncak gitu enggak. Asal jangan pas pulang itu waktunya puncaknya tepat juga dengan yang lain. Jadi Itu namanya apes, Bang. Tapi nggak cari yang lain kan? Enggak. Kita pasangan setia. 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 Tiap tikungan ada. Ya, jadi ternyata di hidup di forest itu memang di hutan, terutama hutan tanam industri itu nggak seperti yang kita bayangin zaman dulu ya. Ya, nggak, zaman nggak. hutan alam ya. Sudah tidak lagi lah. Yang pasti udah agak lebih baik ya. Iya betul, agak lebih baik. Iya. Kalau lebih baik betul di kota, pasti kan agak lebih baik. Agak lebih baik. Jadi jangan dibayangkan, misalkan kita tidur tidak beralaskan langit itu enggak. Sesekali aja itu, pas masuk malam aja. Masuk malam. Iya, karena nggak ada tempat tidurnya.
Terus masalah ketakutan kita tentang binatang. Kalau binatang buas gimana tuh, Bang? Masih ada kah? Binatang buas masih. Alhamdulillah di hutan Lete ini binatangnya yang biasa kamu tuh cuma gajah, Gajah. babi Gajah. hutan. Babi hutan. Ah, itu yang family di sana lah kebanyakan. Kalau Pernah ada apa? sekali. Ular kecil Ular aja. ada. Gajah pernah ngeliat di sana? Oh, Oh, pernah. banyak. Lewat. Kita biarkan lewat aja dia. Kalau di Sabang ada Betul-betul dia lewat. Iya, gajah liar. Gajah liar. Iya. Kadang kita lagi di depan kita mau pulang kan. Biasanya senja sih. Dari habis maghrib kan kita pulang kadang-kadang malam nih. Kadang-kadang dah malam-malam tuh udah mulai dia keliling dia tuh. Tapi kan biasanya kalau jalur-jalur binatang itu sudah Ada, ditandai ya. sudah ada. Dan mereka selalu lewat biasanya ya. Iya, dan meninggalkan jejak. Dan meninggalkan jejak. Ya, bukan jejak kaki, Jejak apa? kotoran. Jadi kalau ada gajah, ada gundukan, berarti gajahnya lewat. Pokoknya ada gerombolan babi, ada gerombolan gajah. Ya. Nah, kalau di forest itu dia punya rambu-rambu juga ya Bang ya? Tadi Ada. kan ada rambu-rambu. Ada. Gambarnya binatang. Iya. Berarti Perlintasan. Jadi kalau kita di jalan forest itu nanti kawan-kawan teman-teman ngelihat ada rambu-rambu. Iya, kalau dia melintas biarin aja. Itu berarti memang Jangan ditegur, jangan. Jangan disapa-sapa. Iya. Biarin lewat. Biarin lewat ya. Nanti disapa balik bahaya nih. Oke, mungkin sudah lumayan ya kita ngobrol-ngobrolnya tentang forest. Jadi teman-teman mungkin udah nggak begitu bingung lagi nih ya. Oh, forest itu seperti apa sih? Ya, betul. Ya, zaman sekarang forestnya nggak forest tebang hutan alam ya, iya, karena sudah hutan alam. hutan yang sudah benar-benar dikelola dan diambil. Mungkin udah generasi ketiga gue sih sebenarnya. Iya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih ya buat Bang Herman sama Bang Eeng. Oke, Pak. Mungkin satu lagi nih sebenarnya pesan-pesannya apa nih? Oh, pesan-pesan. Ya, kawan-kawan. Oke, pesan-pesan untuk yang tua atau yang muda ini? Tua. Yang muda. Oh, atau yang muda. Untuk yang muda aja sih sebenarnya kan. Yang tua udah. Yang tua nanti Bang Eeng. Yang tua cukup saya aja. Untuk yang muda ya tetap semangat kan, kita tetap berusaha mau dimanapun berada. Yang penting kita masih punya semangat untuk mencari rezeki yang halal. Betul. Untuk kemudian kita bisa mencari pengalaman, menaikkan skill kemampuan kita kan. Mana tahu kita nanti dapat skill yang mumpuni dan bagus ya bisa jadi kita mendapat pekerjaan di kota dengan hasil yang walaupun ya kerjaan hutan ya nggak mungkin di kota kan. Cuma mana tahu kita dapat kesempatan yang lebih baik ya kita bisa meraih itu sebenarnya. Oke? Kalau dari saya sih pesan-kesannya ya dimanapun kita berada, kerja dimanapun, yang penting kita jalani ikhlas dan ingat keluarga. Dah itu aja. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa. Iya. Oke, terima kasih abang sekalian Bang Herman, Bang Eeng. Iya. Untuk teman-teman sekalian, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.